Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin Bapak Dr. Andes Haji Imronuddin MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Imronuddin MSI dipersilahkan. Sebelum doa, sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang akan diwakili Dr. Andes Haji Imronuddin MSI sekaligus pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Haji Imronuddin MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumiz zahmah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim, para kiai, bil khusus kepala madrasah Bapak Haji Alwi AM, yang kami hormati Ketua Komite Man Pekalongan Bapak Ali, yang mewakili Pak Nasruddin, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua Man Pekalongan, Bapak-bapak wali murid, wali siswa kelas 12, serta anak-anakku yang kami banggakan, anak kelas 12 yang sebentar lagi akan dilepas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dalam silaturahim dalam acara pelepasan dan pentas seni dari anak-anak Man Pekalongan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amalan sholihan, sebagai orang-orang yang berdedikasi, berkhidmah dalam dunia pendidikan, orang yang berjalan dalam koridor pendidikan, termasuk orang yang jihad
fisabilillah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala laksana orang berjihad di jalan Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pendamping pendidikan di MAN Pekalongan, atau kalau dulu namanya pengawas, ya juga ya anggaplah juga mewakili atasan atau dari Kementerian Agama. Saya tadi tanya dari kementerian sudah ada yang menyambut apa belum? Belum. Terus kalau saya tidak dikasih waktu dari pengawas juga belum. Ini kasihan Bapak Kepala, sudah capek-capek menyiapkan kayak begini besarnya, nggak ada yang mengapresiasi, ya. Oleh karenanya saya selaku pengawas maupun dari kementerian ya mengapresiasi selamat atas kerja keras dari Bapak Ibu semua, khususnya Pak Kepala, ya, yang telah bisa menyelenggarakan acara sedemikian besar, serta khususnya bisa mendidik anak-anak kita selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah selamat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga anak-anak kita bisa selamat, sukses melewati gunjangan sana sini, menikmati kesuksesan-kesuksesan yang kalian dapatkan. Alhamdulillah selamat, 3 tahun bisa selesai dan pada detik ini akan dilepas. Mudah-mudahan kepada Pak Kepala, Bapak Ibu guru semuanya menjadikan itu amalan solihan makbulan. Mudah-mudahan jerih payahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amanat yang panjenengan emban ketika diberikan amanat dari orang tua 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah bisa sukses, terdapat berbagai macam prestasi yang sudah mereka ukir, menjadikan pengalaman yang berharga bagi anak-anak sekalian. Oleh karenanya kepada anak-anakku semuanya, dengan lepasnya kalian semua dari kelas 12 MAN Pekalongan untuk menjadikan alat penyemangat dari diri kalian untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Artinya tidak hanya berhenti di sini, ya, itu harus dilanjutkan. Apalagi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh wali atau perwakilan dari wali murid, ya, itu Bu Uswatun itu murid saya, ya. Jadi begitu lembutnya pembicaraannya, itu menandakan berarti gurunya dulu juga lembut sekali, ya. Karena muridnya aja begitu, nah tentu kalau ini agak kasar itu sebetulnya tidak asli saja, ya. Karena mungkin ada grogi dan lain sebagainya sehingga tidak asli. Kalau aslinya itu lembut, itu melebihi dari apa yang disampaikan oleh tadi muridnya, ya, Bu Uswatun itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sekali lagi mengapresiasi, sungguh terima kasih dari kami, ya, baik pengawas juga mungkin saya kira saya tidak diperintah untuk mewakili dari Kemenak, tapi juga Kemenak juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kepala, kepada Bapak Ibu guru atas jerih payahnya, ya, karena MAN ini panjenengan semua adalah
barometer dari Kementerian Agama di Kabupaten Pekalongan, karena satu-satunya madrasah di tingkat SLTA panjenenganlah yang bisa diharapkan, karena panjenenganlah adalah orang-orang pemerintah yang ditugaskan di MAN Pekalongan, dan MAN Pekalongan ini juga karena diberikan kesempatan dan dari masyarakat itu mempercayai satu-satunya lembaga negara, ya, lembaga pemerintahan di MAN, maka panjenenganlah ujung tombaknya yang harus betul-betul memikul tanggung jawab tersebut. Dan alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga prestasi, ya, Kementerian Agama bisa kelihatan lebih bersinar karena prestasi dari Bapak Ibu guru semua dalam memberikan didikan kepada anak-anaknya. Juga terima kasih pada Pak Dr. Ali, ya, yang panjenengan sebagai dosen juga mau bergabung menjadi mitra dari madrasah, perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari aktivis pendidikan, tokoh pendidikan, ya, maupun perwakilan dari orang tua murid, ya, ikut bertanggung jawab, ikut memberikan support kepada Bapak Ibu guru dalam mengembangkan MAN Pekalongan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada tahun-tahun ini, ya, juga mungkin sudah mulai tahun kemarin juga, ya, itu sebetulnya dari Kementerian Agama, bahkan ya sesungguhnya dari kebijakan nasional ini ada keinginan, ya, untuk penyederhanaan dari acara-acara seperti ini, ya. Makanya ada himbauan tidak mengadakan wisuda dan lain sebagainya. Mungkin juga karena situasi negara yang mungkin di semua sektor adanya efisiensi, kenapa di lembaga negara ada yang masih menunjukkan tidak menunjukkan efisiensi. Ini mungkin ada pembatasan semacam itu. Tetapi di samping ada niatan seperti itu, juga terkandung maksud diantaranya adalah bahwa acara wisuda itu dulu itu sesungguhnya acara yang sangat sakral. Kata-kata wisuda itu hanya milik orang-orang yang sudah menyelesaikan perguruan tinggi alias sarjana. Tetapi di kemudian hari banyak semua orang, semua jenjang itu ada wisuda. Bahkan wisuda itu dari TK atau dari TBG semua pada wisuda, sehingga acara wisuda sudah kurang sakral, ya, sudah kurang sakral. Nah, ini ingin dikembalikan lagi bahwa wisuda itu sesuatu yang sakral, maka ya hanya dilakukan oleh orang yang sudah selesai melaksanakan kuliah selama 4 tahun di perguruan tinggi, S1 sarjana baru di wisuda. Tetapi kalau setiap tahun atau setiap angkatan wisuda, jadi wisuda itu sudah nggak ada sakralnya. Ini benar, ini anak-anak saya kira juga ketika di wisuda di aliyah itu sudah biasa-biasa saja, ya. Orang itu kalau sudah sering ketemu, ya, seperti saya dulu itu karena setiap hari dengan guru-guru MAN tiap hari kayak nggak ada pengaruh. Tetapi ketika jarang ketemu akhirnya ya kangen pura dengan Bapak Ibu, kangen pura sama saya. Buati guyu berarti buati orang kangen, ya. Jadi kalau pertemuan bersering dalam makalah dikatakan zurhiban tazdad hubban,
berkunjunglah, bertemulah, jangan sering-sering, zurhiban, tazdad hubban, maka akan menambah kasih sayangnya, akan menambah kecintaannya. Nah, itu begitu ya. Seperti orang yang pergi haji atau umroh terus menerus itu juga zauknya, rasanya beda dengan Bu Indah yang baru sekali melihat Ka'bah yang luar biasa, begitu nangis dan lain sebagainya. Itu karena pertama kali ketemu Ka'bah ya, begitu histerisnya, begitu luar biasa kagumnya karena baru ketemu ya. Tapi kalau sudah sering, apalagi tinggal tahun ke sana, itu beda ya. Makanya ini diharapkan dengan adanya pengurangan ya, pembatasan acara wisuda ya. Di dalam himbauannya itu kan tidak usah ada wisuda ya, kemudian tidak menyewa gedung bermewah-mewah ataupun cukup di internal ya. Itu kan harapannya meringankan beban orang tua serta menyederhanakan acara perpisahan, sehingga anak-anak itu dengan kesederhanaan itu nyong kudu meraih yang lebih baik, artinya melanjutkan ke perguruan tingginya ya. Jadi anggap saja tahapan ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah sampai pada satu titik, bersungguh-sungguhlah, kemudian dilanjutkan kepada yang lebih tinggi. Ini harapan kami selaku penyelenggara atau abdi negara ASN yang di Kementerian Agama. Harapannya anak-anakku tolong ya, jangan hanya berhenti di kelas 12 saja. Perguruan tinggi sudah menunggu kalian ya. Perlu diketahui ya, 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir di Pekalongan sudah ada perguruan tinggi. Kalau dulu belum ada perguruan tinggi di daerah-daerah Pekalongan, itu orang itu kalau mau kuliah itu aras-arasan, terutama orang tuanya ya, terutama orang tuanya aras-arasan, Pak nyekolah ke kudu biayanya besar, biaya kos, biaya pendidikan, biaya macem-macem, urung ora bisa ngrewangi nang omah, macem-macem. Tetapi sekarang sudah leluasa di Pekalongan, sudah hadir, ada Setaikap, ada ITSNU, bahkan negeri ada UIN Gus Dur di sini ya. Serta bantuan dari pemerintah tidak kecil Bapak Ibu ya, seperti di Setaikap maupun di TSNU itu lebih dari 50% anak-anak dibiayai oleh negara alias pakai KIP. Jadi KIP itu melebihi 50% jumlah mahasiswa. Anak kuliah dibiayai negara, bahkan disangoni negara. Dibiayai kuliah seharusnya 1 semester 2.400.000 dibiayai negara. Sangu tiap bulannya anak-anak dikasih setiap bulan berapa, 800.000 atau berapa sampai 4 tahun. Itu kan luar biasa dari perhatian dari pemerintah. Ini khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali murid harus mengerti bahwa sekarang pemerintah sangat memperhatikan pendidikan ya. Itu yang pada kuliah di ITSNU, di Setaikap, bahkan di UIN Gus Dur ya, itu banyak yang mendapatkan beasiswa KIP. Untuk beasiswa KIP itu SPP gratis, bahkan disangoni. Putrane panjenengan niku disangoni setiap bulan 800.000 terus selama 8 semester
atau 4 tahun. Seneng napa mboten? Jenengan ora usah prihatin-prihatin kaya wong tuwa-tuwane awake dhewe mbiyek nyekolahke ora duwe biaya macam-macam nggo. Wah, saiki gampang. Nggih. Nah, monggo Bapak Ibu kula suwun monggo didorong putra-putrine nggih supados saged padha kuliah. Akeh sing gratis 50% lebih dari jumlah ITSNU yang sekitar mahasiswanya 1.500, itu sekitar 90 orang itu KIP. Setaikap juga sama ya, banyak yang mendapatkan KIP. UIN Gus Dur ini juga per tahun itu kira-kira mungkin sampai 500-an orang dapat KIP ya. Di pondok saya ya, itu di Lukman Hakim yang di sebelah sini itu juga mahasiswanya banyak anak-anak KIP ya. Anak-anak KIP itu nanti ada wajib mondok selama 1 tahun. Nah itu diantaranya banyak mondok di pondokan saya ya, itu juga anak-anak KIP yo nggawa motor ya biasa. Itulah Bapak Ibu ya apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang kedua, selamat kepada anak-anakku semua ya. Saya harapkan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian Bapak Ibu wali murid, wali siswa, monggo diberikan motivasi, didorong anak-anaknya biar mau kuliah. Lebih baik Bapak Ibu nangis sekarang asale jane wis kena nggo ngrewangi nyambet gawe durung bisa mergo nggo gawe sekolah. Lebih baik nangis hari ini daripada nangis besok. Tapi kalau panjenengan mau nangis hari ini, insya Allah di kemudian hari akan bahagia karena melihat anak-anaknya, putra-putrinya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih maju atau lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi di samping membahagiakan dirinya sendiri, orang tua juga minimal bisa mengangkat derajat keluarga sehingga keluarganya ada yang bisa meraih sarjana. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk doa Pak Kiai Suud, mana Pak Kiai Suud? Oke ya sudah, biar lebih cepat kita doa saja ya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan kami, harapan-harapan komite, harapan-harapan dari wali siswa, serta khususnya harapan dari Bapak Ibu guru dan kepala, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اجعل لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حوائج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا
tawaffana muslimin wa alhaqna bis shalihin غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ومباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر الكلام اللهم وفق لكم الطريق والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.